Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi dengan judul Strategi Efektif untuk Presentasi yang Efisien. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Gary, ada Aska, lalu ada Bayu dan juga ada Imam. Lalu untuk selanjutnya kita langsung saja lanjut ke latar belakang. Adapun latar belakangnya yaitu mengapa penting untuk presentasi yang efisien. Jadi poin pertama itu ada komunikasi yang efektif memengaruhi pemahaman audiens. Jadi saat kita presentasi, komunikasi efektif itu sangat penting untuk diimplementasikan karena itu dapat memengaruhi pemahaman audiens. Lalu yang kedua itu ada presentasi yang baik mencerminkan profesionalisme. Jadi pada saat kita presentasi, jika kita bisa menyampaikan presentasi kita dengan baik, maka kita itu dapat mencerminkan profesionalisme yang akan bisa dilihat oleh audiens. Nah, lalu yang ketiga itu ada mencapai tujuan presentasi membutuhkan persiapan matang. Jadi sebelum kita presentasi itu sangat wajib untuk mempersiapkan apa bahan yang akan kita sampaikan kepada audiens. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, ini adalah persiapan dan langkah-langkah dalam melakukan presentasi yang efektif dan juga efisien. Nah, di sini ada persiapan teknis. Poin pertama yaitu adalah latihan di depan cermin. Nah, melatih bagian sulit agar terbiasa. Nah, bagi teman-teman yang merasa sulit terkadang dalam melakukan presentasi, alangkah baiknya jika teman-teman itu berlatih di depan cermin. Mengapa demikian? Alasannya yaitu karena apabila kita melihat diri kita di cermin, itu akan merefleksikan diri kita sebagai seorang audiens. Namun berbeda dengan audiens yang asli atau orang pada umumnya, kalau kita melihat diri kita sendiri, pasti kegugupan itu akan terasa berkurang. Nah, yang kedua ada mengenal lokasi. Lakukan simulasi di tempat presentasi. Nah, ini yang pertama itu pasti kita akan lebih tahu tentang bagaimana sih situasi dalam panggungnya gitu, bagaimana dengan suasananya, sekaligus kita akan lebih mudah beradaptasi dalam berbicara waktu presentasinya nanti. Nah, yang ketiga di sini ada atur posisi dan sudut pandang. Perhatikan cara menghadap layar dan audiens. Nah, pastikan untuk menghadap layar, pastikan agar layar tersebut bisa dilihat oleh audiens dan tidak terhalangi oleh tubuh kita. Jadi, kita harus memastikan bahwasanya sudut pandang kita itu bisa dilihat audiens, tapi tanpa menutupi dari slide presentasi tersebut. Selanjutnya, kita memiliki kuasa alat presentasi. Pelajari penggunaan peralatan yang kalian gunakan untuk presentasi. Jadi tidak hanya presentasi saja ya. Kalian juga harus mengetahui cara untuk setup TV-nya. Kalian bisa mengetahui cara menggunakan prompter, cara menggunakan kamera untuk presentasi kalian, cara setup mic dan juga setup untuk misalnya kalian memakai alat yang bisa menampilkan presentasi kalian menggunakan proyektor. Itu semua juga kalian menguasainya agar tidak memiliki masalah di tengah-tengah proses presentasi. Lanjut. Posisi tangan yang tepat. Di sini juga ada banyak yang salah saat presentasi. Misalnya posisi yang salah dalam presentasi itu melipatkan tangan di dalam dada. Itu berarti tangannya ini kalian bersifat defensif dan tidak terbuka. Itu bisa membuat audiens merasa lebih tidak nyaman. Bisa juga menggaruk-garuk kepala atau tangan kita bermain dengan objek yang ada di tangan kita. Itu menunjukkan bahwa kita tidak fokus dan sering teralihkan dengan apa yang ada di depan kita. Untuk penggerakan tangan yang bagus, kita bisa menggunakan tangan yang rapat di jari. Ini menunjukkan bahwa kita percaya diri dalam menunjukkan poin penting dalam presentasi. Atau tangan di depan perut untuk menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk menerima pertanyaan. Dan membangun hubungan. Untuk membangun hubungan, kita hanya karena kita presentasikan bukan berarti kita memberikan informasi juga. Kita juga harus menerima informasi dan juga melemparkan balik kepada audiens kita. Seperti kita harus memberikan pertanyaan atau menerima pertanyaan. Pokoknya kalian juga harus bisa berinteraksi dengan audiens, tapi juga harus sesuai dengan audiens yang kalian tampilkan. Jadi selanjutnya adalah pernyataan pembuka, antusias, penuh energi dan langsung menarik perhatian audiens. Jadi dalam presentasi awalnya kita akan menyapa terlebih dahulu para audiens untuk menciptakan sebuah kondisi di mana para audiens memusatkan perhatian kepada kita yang melakukan presentasi. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan fokus para audiens serta mengukur apakah audiens memahami presentasi yang telah kita lakukan. Kemudian ada kontak mata. Lakukan kontak mata ke berbagai arah untuk menciptakan keterlibatan. Kontak mata adalah salah satu skill komunikasi yang penting untuk menciptakan hubungan serta meningkatkan
kepercayaan audiens kepada kita. Nah, setelah menjelaskan materi yang sebelumnya, kan 9 yaitu ada atur waktu tanya jawab. Tentukan waktu dan jumlah pertanyaan yang diterima. Nah, setelah menjelaskan materi yang telah dijelaskan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab diberikan batas waktu tertentu, semisal 10 menit atau 15 menit, agar si audiens tidak semena-mena atau tidak berlebihan dalam memberikan pertanyaan. Nah, dan juga beri pertanyaan secara merata agar tidak hanya audiens yang aktif saja, tetapi yang pasif juga untuk memberikan pertanyaan. Nah, yang ke-10 yaitu tutup presentasi. Nah, sebelum kita menutup presentasi, ada baiknya kita memberikan kesimpulan terlebih dahulu pada materi yang telah kita jelaskan, dan ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah mendengar dan berikan rekomendasi atau saran agar dapat memberikan kesan yang bagus. Lanjut. Nah, untuk kesimpulannya itu sendiri, kunci dari presentasi yang efisien dan efektif, presentasi yang efisien membutuhkan persiapan yang matang dan keterampilan komunikasi yang baik. Berarti secara konsisten memahami lokasi dan peralatan serta mempersiapkan interaksi dengan audiens adalah kunci utama dalam keberhasilan. Nah, pemuka yang antusias dan penuh energi dapat menciptakan kesan pertama yang kuat. Sementara kontak mata dan interaksi yang tepat menjaga keterlibatan audiens selama sesi. Nah, dengan itu, memahami semua elemen ini bertujuan untuk presentasi dapat tercapai secara efektif dan profesional. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Jika kami ada salah kata, mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.